Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin dan muslimat serta para pemirsa Bintang Ramadan yang semoga selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang tanpa henti kita terima. Toh kita juga tidak pernah bosan menerima kenikmatan dari Allah SWT. Syukur atas kenikmatan yang kita terima tentu harus teraplikasi dalam kegiatan yang nyata, di mana syukur itu harus diwujudkan dalam dua bentuk. Yang pertama disebut ijra'ul aqdo. Ijra'ul aqdo ini artinya melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan yang membutuhkan pergerakan anggota tubuh. Kemudian yang kedua ijra'ul amwal, yaitu menggunakan harta benda yang kita miliki. Untuk apa kita melakukan sebuah kegiatan dan menggunakan harta benda? Tidak lain untuk mensyukuri, untuk meraih ridho Allah Ta'ala. Itulah hakikat dari aplikasi syukur yang sebenarnya. Artinya setiap kita melakukan aktivitas-aktivitas yang positif dengan atau tanpa mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk syukur lisan, sebenarnya kita sudah mensyukuri kenikmatan Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahwa semua muslim tentu tahu bahwa agama Islam diturunkan di kota Mekah, lalu kemudian dikembangkan di Madinah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Secara umum, Islam pertama kali berkembang di negara Arab. Di samping Nabi sendiri yang berbangsa Arab, di dalam menyampaikan ajaran-ajarannya pun berpedoman pada kitab suci yang berbahasa Arab. Oleh karenanya kita yang menginginkan menjadi muslim yang kafah tentu tidak boleh tidak harus belajar bahasa Arab pula. Karena buku pedoman atau kitab suci kita adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Nabi kita adalah manusia yang terlahir di negara Arab. Dan di dalam menyiarkan agama pun menggunakan bahasa Arab. Sehingga kita yang meskipun hidup di Indonesia, sebaiknya juga belajar bahasa Arab. Demi apa? Demi mempelajari dan memahami Al-Quran. Namun harus secara kafah. Karena seringkali ada orang yang di dalam pengucapannya diarab-arabkan. Bapak menjadi abi, ibu menjadi umi, saudara menjadi akhi, kemudian kamu menjadi antum, ente dan sebagainya. Namun saya menyayangkan ketika hanya diarab-arabkan hanya sebatas pada panggilan, belum sampai pada substansi ajaran. Orang yang menyebut ayahnya dengan abi, menyebut ibunya dengan umi, sebenarnya enggak salah. Tidak salah. Meskipun dia orang Indonesia.
Namun di dalam memahami Al-Quran yang berbahasa Arab juga harus kafah. Contoh begini, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 35, di sana berbunyi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, dan di dalam meraih sebuah keinginan jangan lupa mencari, membuat perantara. Perantara ini menurut bahasa Al-Quran adalah wasilah, dan ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sementara setiap kita pasti memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki kemauan yang belum tentu apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan sudah dapat kita raih secara serta-merta tanpa perantara. Terlebih ketika yang kita inginkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita inginkan adalah terbebasnya dari siksaan neraka. Maka sudah barang tentu adalah sesuatu yang jauh dari jangkauan kita. Karena rahmat itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Oleh karenanya kami seringkali menggunakan wasilah. Kata kerjanya adalah tawasul. Kata dasarnya adalah tawasul. Sayangnya mereka yang terbiasa dengan abi, umi, akhi, ukhti, ente, ini sering juga menggugat tawasul. Tidakkah mereka paham bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran antara lain memerintahkan tawasul? Itu yang tadi saya sebut di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah memerintahkan kepada kita agar mencari perantara. Yang agak unik dan lucu lagi menurut saya, mereka seolah mengharamkan tawasul dengan jargon bahwa tawasul itu haram, tawasul itu musyrik, karena berarti meminta kepada selain Allah. Mereka ternyata dalam sehari-harinya juga mengakui doa setelah adzan itu rangkaiannya di sana salah satu rangkaian kalimatnya adalah Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassolatil qa'imah. Kalimat berikutnya adalah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Atau okelah bagi yang agak antipati terhadap kalimat sayyidi, enggak pakai sayyidi juga apa-apa. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Siapapun mengakui bahwa doa setelah adzan yang dibaca yaitu, artinya bahwa datangkan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Mereka yang berdoa setelah adzan dengan kalimat ati Muhammadanil wasilata wal fadilah tampaknya kurang paham dengan kalimat yang dia baca, sehingga seringkali muncul kalimat-kalimat yang seolah-olah tawasul adalah sesuatu yang bukan bagian dari ajaran agama. Maka kalau boleh saya analogikan tentang tawasul itu, mengapa sih kita tawasul? Tawasul itu saya sering artikan sebagai perantara untuk meraih sesuatu yang tidak mungkin atau tidak terjangkau oleh kemampuan kita. Saya analogikan bahwa di depan saya ada pohon durian ini. Ada pohon rambutan. Saya ingin memetiknya. Namun tinggi badan saya
hanya sekitar 163 cm. Sementara rambutan atau durian itu berada jauh di atas jangkauan saya. Maka ketika saya ingin mendapatkan rambutan atau buah itu, maka saya butuh perantara agar bagaimana buah di atas saya ini dapat saya gapai. Inilah gambaran atau analogi tawasul. Jangankan apa yang ada di sisi Allah, yaitu rahmat, ampunan, maghfirah, ridho, sesuatu yang tampak mata saja, ketika kita tidak dapat menjangkau dengan tangan kita, maka kita butuh perantara. Oleh karenanya, ketika kita butuh rahmat Allah, ketika kita butuh ridho Allah, sementara kita sulit untuk menjangkaunya. Oleh karena kita katakanlah sebagai hamba Allah yang masih banyak melakukan dosa-dosa, kita butuh perantara, kita butuh tawasul, kita butuh wasilah, yaitu para nabi, para aulia, para syuhada. Seperti halnya yang sering kami lakukan dengan kalimat ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan tahun ini. Semoga semua ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yurjali jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Luka di tubuh masih kan ada harapan sembuh, luka di hati kemana obat hendak dicari. Untuk itu sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Bintang Ramadan tayang setiap hari hanya di channel YouTube Ansor Purwojati.